Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Rahmat Amik. Bagi teman-teman yang baru masuk di channel ini, tolong disupport ya dengan cara tekan tombol subscribe di bawah video ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar dapat video updatean terbaru dari saya. Video kali ini kita akan main catur lagi guys ya. Nah di sini teman-teman tonton video ini sampai habis agar mendapatkan ilmunya. Di sini banyak sekali ilmu yang teman-teman bakal dapat jika teman simak video ini. Oke, di sini kita langsung aja seperti biasa. Nah, di sini kita majukan pion. Kita memajukan pion C ya guys ya. Oke. Nah, di sini si buah hitam memajukan pion E satu langkah ke depannya. Biasanya kalau hitam tuh dominan bertahan guys ya. Kalau si putih dominan agresif ya, atau menyerang. Nah, di sini kita sebagai buah hitam, langkah seperti biasanya kita langsung aja keluarkan kuda untuk mengaktifkan kuda kita guys ya. Karena kuda ini kuncinya adalah kesatria ya. Dia sebagai satria harus kita keluarkan lebih dahulu. Seperti buah hitam juga mengeluarkan kuda juga ya, untuk melakukan serangannya atau mengaktifkan kudanya ya sebagai kesatrianya ya. Kita melakukan pion D ya, D4. Nah, di sini kunci permainan catur juga guys ya. Kita harus kuasai titik 4 kotak ini ya. Nah, jika seperti ini, sebagai buah hitam dia pasti memajukan pion ya, pada umumnya ya, pion A. Nah, kita sebagai buah putih, kita majukan saja gajah atau kuda. Di sini saya majukan saja kuda ya. Saya lebih mengaktifkan kuda terlebih dahulu ya sebelum menyerang ya. Nah, di sini si buah hitam memajukan pion ya untuk mengadu pion, melakukan pertukaran ya. Nah, di sini dia ingin melakukan pertukaran. Nah, di sini kita jangan lakukan pertukaran guys ya. Kita majukan saja pion kita ya. Kalau kita makan pion dia, otomatis petak ini tidak ada pion kita lagi guys ya. Dominan pasti dia gajahnya maju ya, menyerang pion lemah kita, yaitu petak F2, pion F2 ya. Nah, jadi kita di sini majukan saja pionnya untuk mengadu pion ya, agar kita tetap menguasai 4 petak di tengah ya. Oke, jika seperti ini guys, nah si buah hitam pasti mengancam pion kita lagi ya guys ya, memajukan pion B untuk mengadu pion C ya. Nah, agar pion D kita semakin lemah ya pertahanannya ya. Dan di sini dia menyerang pion C. Oke guys, jika seperti ini kita majukan saja pion E untuk melindungi pion D ya, karena dia ancam pion C. Oke, kita lindungi pion D. Paham guys ya? Oke, jika seperti ini otomatis dia tidak akan memakan pion kita. Di sini dia pasti majukan pionnya untuk mengancam kuda kita guys ya. Jika dia ancam kuda kita, majukan aja pion ya guys ya, untuk mengancam balik kuda si buah hitam ya. Kita ancam balik juga ya, karena dia mengancam kuda kita guys ya. Nah, di sini buah hitam pasti memakan kuda kita guys ya. Makan kuda kita. Nah, kita makan balik juga kuda si musuh ya. Pasti. Oke guys, nah di sini dia belum memakan pion kita guys ya. Nah, di sini kemungkinan si buah hitam pasti majukan menteri ya, agar dia bisa pukul skat ya jika makan pion ya. Di belakang pion ini terdapat menteri ya untuk menyerang raja. Jadi otomatis apabila dia makan pion B, otomatis dia bisa makan lagi gajah atau benteng ya. Oke guys, di situ dia pasti memindahkan menteri ya untuk menaruh di belakang pion guys ya. Nah, di sini kita sebagai buah putih makan saja pion si musuh ya. Oke, kita makan saja. Nah, di sini si buah hitam pasti memakan pion kita guys ya. Oke, pasti makan. Nah, jika seperti ini kita tapal saja pakai gajah ya. Nah, di sini kuncinya ditapal pakai gajah, jangan pakai kuda atau pakai menteri ya. Karena jika pakai kuda atau pakai menteri, pasti kita kehilangan benteng ya guys ya. Otomatis skat lagi ya. Otomatis kehilangan benteng ya guys ya, bukan skat, kehilangan benteng. Jadi kita serang balik ya menteri si musuh.
pakai gajah. Nah, jika seperti ini otomatis si buah hitam pasti makan pion ya, pion lemah kita ya, yaitu di petak F. Nah, jika seperti ini guys, kita langsung saja keluarkan atau mengaktifkan gajah kita ya, agar kita bisa rokade pendek, karena keadaannya sudah kurang baik ya. Kita keluarkan saja gajah putih agar kita bisa langsung rokade pendek. Nah, di sini pasti buah hitam memakan pion kita ya. Nah, karena di sini sudah beradu ya. Nah, kita sebagai buah putih lakukan saja rokade pendek karena sudah ada kesempatan ya, sebelum kita di skat ya. Nah, jika seperti ini guys, kita otomatis si buah hitam mengeluarkan juga gajah hitamnya ya, untuk bisa melakukan rokade ya, atau agar akses rokadenya terbuka ya, atau mengaktifkan gajah hitamnya juga guys ya. Nah, kita sebagai buah putih keluarkan saja benteng ya ke petak E, agar kita bisa menguasai jalur terbuka guys. Oke guys. Nah, di sini otomatis gajahnya kita paku ya, gajah hitamnya ya. Nah, gajah hitamnya tidak bisa kemana-mana karena kita paku. Oke, jika seperti ini pasti si buah hitam pasti melindungi pion lemahnya ya, dengan cara memindah menterinya ke petak D. Nah, karena di sini menteri kita posisi, jika kita pindahkan gajah hitam gajah putih, otomatis kita serang pionnya, atau di sini pion dia bisa kita makan pakai pion ya. Oke, jadi dia lindungi guys ya. Oke, jika seperti ini guys, kita sebagai buah putih kita langsung saja melakukan pertukaran ya. Oke, kita makan pionnya. Nah, di sini si buah hitam dia tidak bakal memakan pion kita ya. Otomatis jika dia makan pion kita, yaitu pion D, jika dia makan pion D5, otomatis dia jika dia rokade otomatis dia ster ya, skat ster juga ya guys ya. Oke, coba lihat guys. Nah, di sini dia pasti rokade ya, rokade pendek. Nah, kita sebagai buah hitam, kita sebagai buah putih kita pindahkan saja menteri ya guys ya. Nah, di sini kebetulan juga menterinya dilindungi pakai gajah hitam ya. Nah, dia tidak mau juga makan pion kita guys ya. Oke, kita sebagai buah putih pindah aja ke petak A4 menteri kita ya. Kita pindah 4, terus si buah hitam pasti memindah gajah ya, gajah hitam. Nah, di sini seperti tadi saya bilang, jika seperti tetap di sini guys ya, menteri kita, otomatis kita bisa serang menterinya ya, atau ancaman skatmat atau skat ster ya di sini ya, pakai gajah. Oke guys, karena di sini ada gajahnya, jadi kita pindahkan saja menteri dulu sementara. Oke guys, kita langsung aja memindah benteng kita karena diserang oleh gajah hitam ya. Di sini dia serang ya benteng kita pindahkan saja guys ya ke petak B1. Oke, untuk menguasai jalur terbuka dan antisipasi serangan si buah hitam. Nah, buah hitam pasti memindah menteri ya. Nah, dia memindah menteri guys ya. Kita sebagai buah putih kita ancam saja menterinya pakai gajah hitam ya, ster ya, otomatis dia memindah ke tempat asal ya. Nah, jika seperti ini, kita sebagai buah putih kita pindahkan saja menteri ke petak E guys ya. Kita pindahkan menteri ke petak E. Nah, di sini ada ancaman ya, yang ancaman cukup serius ya jika di si buah hitam tidak antisipasi ya. Di sini kita bisa lakukan di sini pengaduan menteri sama pengorbanan menteri ya, dengan benteng itu di sini ya. Kita kasih turun menteri, otomatis jika dia makan, kita makan pakai benteng, otomatis dia skat mati guys ya. Nah, maka dari itu otomatis dia mengeluarkan pion ya, untuk antisipasi skat mati itu ya. Nah, kita oke, di sini pasti si buah hitam pasti majukan pion ya, untuk antisipasi skatmat ya, karena dia terancam ya guys. Nah, jika seperti ini guys, pasti kita pasti majukan benteng ya, atau menyerang titik kelemahan si musuh ya, yaitu menyerang menterinya ya, star. Di sini kita menyerang menteri sama gajahnya ya, otomatis dia bakal kehilangan
gajahnya ya. Nah, pasti si buah hitam antisipasi dengan cara memindah menteri ya. Memindah menteri ke petak C7 ya. Nah, jika kita pindah benteng otomatis dia makan gajah juga ya, kita makan gajah juga. Oke. Nah, di sini terjadi pertukaran ya, karena di sini buah hitam pasti tahu lah antisipasi ini untuk terjadinya pertukaran, jadi dia memindah menteri ke petak C7 ya. Nah, kita langsung aja lakukan pertukaran dengan makan gajah si hitam. Oke. Nah, di sini 100% dia pasti skatmat ya guys. Pasti dia juga memakan gajah kita guys ya. Karena kita sudah makan gajahnya. Nah, jika seperti ini guys, pertukaran terjadi guys. Kita sebagai buah putih majukan saja kuda ya. Kuda ke depan ya untuk menyerang pion lemah si musuh ya, menyerang ke petak G5. Oke, menyerang pion musuh. Nah, si buah hitam pasti menyerang gajah kita ya, menyerang gajah kita. Nah, jika kita memindah menteri otomatis dia makan gajah kita guys ya. Jadi di sini kita sebagai buah putih kita majukan saja menteri ya. Nah, di sini dia pasti tidak akan makan gajah kita guys ya. Kita majukan saja menteri untuk menyerang benteng, memajukan untuk mendekati benteng ya, atau menyerang pion secara 3 kali ya, pion F7. Nah, di sini ada ancaman skatmat juga ya. Ancaman cukup serius yang bakal membuat si hitam skatmat ya. Nah, di sini sebagai buah hitam pasti sebenarnya dia bisa makan gajah kita, tapi di sini dia tidak bakal makan ya. Percuma juga ya guys, di sini dia makan gajah kita maupun tidak. Nah, oke guys, di sini dia makan gajah kita ataupun tidak, sebenarnya dia tetap skatmat ya guys. Nah, anggap saja dia tidak makan ya guys ya. Nah, di sini kita sebagai buah putih korbankan saja benteng menteri kita ya, atau dia makan saja lah guys. Oke, di sini misal dia makan ya gajah kita ya. Oke, makan dia gajah, dia makan gajah kita, atau dia tidak mau makan ya guys ya, atau pindah ke sini aja lah, nggak usah dia makan lah. Oke. Nah, di sini kita korbankan saja menteri ya. Di sini kita juga sebenarnya terancam guys ya. Cukup dia makan ini atau makan ini ya, semuanya ya, dua ini ya. Otomatis di sini skat saja karena di sini tidak terbuka ya, tertutup. Oke, di sini kita lakukan skat ya, pengorbanan menteri ya. Nah, dari sinilah dia skat guys ya. Otomatis mau tidak mau dia pasti makan menteri kita ya. Pasti dia makan. Oke. Nah, kita sebagai buah putih jangan sia-siakan kesempatan ini, yaitu dengan melakukan skat lagi guys ya, pakai benteng skat. Otomatis dia ke petak G ya, G8. Tidak ada jalan lagi kecuali ke petak G8 guys ya, karena kalau ke petak E tidak bisa ya guys, karena ada benteng yang menyerang. Oke, jika seperti ini guys, kita sebagai buah putih langsung saja lakukan skatmat pakai benteng ya, ke petak E8 skatmat guys. Oke, begitulah kira-kira ya cara menangkan permainan catur. Cukup korbankan menteri, cukup serang yang mesti harus diserang tempatnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di share ke teman-teman yang lain. See you the next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.